Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rika Nasari dengan channel 23028. Di sini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah akuntansi pajak, yaitu menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Nah, langsung saja, konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Nah, pengertian dari PPh pasal 25 itu yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Nah, tujuannya itu untuk meringankan beban pajak pada akhir tahun, karena pada akhir tahun wajib pajak harus menghitung pajak terutang sebesarnya dalam SPT tahunan. Nah, tujuan dan fungsi dari PPh pasal 25 ini yaitu yang pertama menghindari beban pajak besar di akhir tahun. Yang kedua, dengan adanya angsuran bulanan, WP tidak perlu membayar seluruh pajak sekaligus di akhir tahun. Selanjutnya, sebagai sarana self-assessment, WP menghitung sendiri besarnya angsuran setiap bulan berdasarkan data SPT tahun sebelumnya menjadi penerimaan pajak negara secara berkelanjutan, dan pemerintah memperoleh aliran kas pajak setiap bulan dari wajib pajak. Nah, dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 255 PMK 03 2008, dan Per 15 PJ 2018. Nah, dasar perhitungan PPh pasal 25 yaitu mengacu pada PPh terutang tahun sebelumnya berdasarkan SPT tahunan PPh badan atau orang pribadi. Nah, rumus dasarnya itu PPh pasal 25 per bulan sama dengan flag PPh terutang tahun lalu dikurang kredit pajak. Nah, contohnya nih, misalnya data PPh terutang tahun 2004 berdasarkan SPT tahunan 120 juta, kredit pajak PPh 21, 22, 23 dan lainnya 36 juta. Nah, perhitungannya itu PPh pasal 25 sama dengan 20 juta dikurang 36 juta sama dengan 84 juta dibagi 12. Maaf ya tadi yang 12 itu ketinggalan, dan 12 itu adalah jumlah dari satu periode atau 12 bulan ataupun 1 tahun itu, makanya dibagi dengan 12. Nah, itu sama dengan 7 juta per bulan. Jadi WP itu harus membayar 7 juta per bulan mulai bulan April tahun berikutnya setelah SPT disampaikan. Nah, mekanisme pengkreditan pajak. Pengkreditan pajak adalah proses mengurangi pajak penghasilan atau PPh terutang dengan pajak-pajak yang telah dibayar atau dipungut sebelumnya dalam tahun pajak yang sama. Tujuannya agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda dan memberikan keadilan kepada wajib pajak karena sebagian pajak sudah bayar di muka. Nah, jenis pajak yang dapat dikreditkan itu ada dibagi menjadi dua kan jenis-jenisnya itu. Nah, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang dapat dikreditkan itu yang pertama PPh pasal 21 atas penghasilan dari gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Pasal 22 atas kegiatan impor atau pembelian barang oleh pemerintah atau badan tertentu. Pasal 23 penghasilan berupa bunga, royalti, jasa sewa dan sebagainya. Pasal 24 pajak yang dibayar di luar negeri, dan pasal 26 penghasilan yang diterima wajib pajak di luar negeri. Nah, pajak yang dibayar sendiri itu ada yang PPh pasal 25 itu angsuran bulanan pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dan PPh pasal 29 kekurangan pajak yang harus dibayar di akhir tahun setelah semua kredit pajak dikurangkan. Mekanisme pengkreditan pajak dalam PPh tahunan itu langkah-langkahnya menghitung PPh terutang. Nah, PPh terutang itu dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Langkah kedua, mengurangkan kredit pajak. Yang ketiga itu menentukan status pajaknya. Apakah misalnya nih PPh terutang itu kredit pajak maka nihil, tidak ada kurangan atau kelebihan bayar. Kalau terutang itu kredit pajak lebih besar dari kredit pajak maka kurang bayar. Jika PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak maka lebih bayar.
jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Nah, tadi kan udah aku jelaskan jenis pajak yang dapat dikreditkan. Sekarang jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Nah, pajak yang tidak dapat dikreditkan itu jenis pajak yang tidak boleh dikurangkan dari pajak terutang dalam perhitungan SPT tahunan maupun SPT masa, baik untuk pajak penghasilan PPh maupun pajak pertambahan nilai. Artinya, pajak tersebut menjadi beban biaya bagi wajib pajak dan tidak dapat digunakan sebagai pengurang pajak yang harus dibayar ke negara. Dalam konteks PPh, itu hanya pajak yang berhubungan langsung dengan penghasilan yang dikenai pajak dan dikenakan pada tahun yang sama yang boleh dikreditkan. Misalnya pasal PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Sebaliknya, pajak-pajak yang saya sebutkan ini, yang mau saya sebutkan itu tidak dapat dikreditkan seperti PPh final, yaitu pajak yang bersifat final, artinya pajak tersebut sudah bersifat pajak akhir atas penghasilan tertentu. Nah, yang kedua, pajak yang dibayar untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang ketiga, pajak yang dikenakan di luar tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat, pajak yang tidak didukung bukti pemotongan atau pungutan resmi. Dan yang kelima, ada pajak penghasilan yang dikenakan atas biaya yang tidak dapat dikurangkan. Dalam konteks pajak pertambahan nilai, itu pajak masukan hanya bisa dikreditkan terhadap pajak keluaran saja apabila memenuhi syarat tertentu. Nah, jenis PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan itu ada PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Terus PPN atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan yang tidak dikenai PPN. Terus ada PPN atas perolehan yang bukti faktur pajaknya tidak lengkap atau tidak sah, faktur pajak tidak sah, tidak mencantumkan NPWP, PPN masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP, dan sebagainya. Nah, ketentuan khusus menurut pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, masukan yang tidak dapat dikreditkan itu PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, PPN atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor untuk jabatan atau pegawai, PPN atas perolehan makan, minuman, dan fasilitas satu bagi pegawai, dan PPN atas perolehan BKP-JKP yang bukti pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you, bye-bye.